Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat-sobatku semuanya, pemirsa warisan berkah dimanapun Anda berada. Salam jumpa lagi dengan channelnya Warisan Berkah. Alhamdulillahirobbilalamin. Pada kesempatan siang hari ini di puasa hari ke-11 Warisan Berkah, kita semuanya masih diberi nikmat sehat, sebuah nikmat yang sangat berharga sekali yang patut kita syukuri. Nah, kita mensyukurinya tidak hanya lewat kata-kata yang mudah kita ucapkan, tapi kita berusaha menjalankan segala apa yang diperintahkannya dan menjauhi segala apa yang dilarangnya. Nah guys, ini masih di suasana bulan suci Ramadan hari ke-11 guys, ini di Warisan Berkah. Ini akan melakukan penimbangan guys. Ini tadi sudah kita panen dan diobrok, dan sekarang ini sudah berada di TPH dan kita lihat. Dan hari ini panennya ini ditemani oleh Bapak Kadus, ini sawitnya orang tuanya Bapak Kadus dan Warisan Berkah. Nah, gimana hasil panen sawit hari ini? Ini pas di puasa ke-11 ini, untuk menjalani puasa hari yang ke-11, karena di sini Warisan Berkah dalam melakukan pemupukan ini mengandalkan pupuk limbah organik buatan sendiri. Nah, kita bandingkan dengan kawannya yang pemupukannya modal besar dengan pupuk kimia. Nah, hari ini apakah masih pemecah rekor? Penasaran? Simak terus, pantengin terus video ini sampai habis agar tidak gagal paham dalam melihat videonya. Let's go. Nah, oke guys, sebelumnya kita bersolawat dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa asqilid dolimin bid dolimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Nah, oke guys, sebelum kita lakukan pantauan penimbangannya, ini kita tengok dulu sejarah dari ladang Warisan Berkah guys ini. Nah, ladang Warisan Berkah ini waktu penanaman itu sekitar tahun 1996. Dengan asal usul bibitnya ini bibit abal-abal, karena waktu itu Warisan Berkah belum ada pengalaman mengenai bibit, yang penting kita beli. Dan mengenai luas lahannya itu dulu itu 1 kapling atau 2 hektar. Ladang ini dulu kita mengganti rugi. Waktu itu ladang ini dapat jatah dari mengikuti transmigrasi swakarsa mandiri. Dan mengenai posisi lahannya, sekarang itu tinggal kurang lebih itu 1 hektar seperempatan. Karena sekitar tahun 2000-an Warisan Berkah pernah menjadi tengkulak sawit itu bekerja sama dengan KUD Hitam Jaya, mengalami kebangkrutan. Akhirnya kita gantikan kepada adik untuk menutupi hutang-hutang. Dengan lahan yang hanya tinggal kurang lebih 1 hektar ini, Warisan Berkah berpikir untuk bisa menghasilkan lahan 1 hektar ini 2 kali lipat. Nah, untuk itu waktu kita di sekolahan dulu ada pengalaman mengenai ekonomi, itu kita terapkan, kita memakai prinsip ekonomi. Prinsip ini tidak hanya di perekonomian saja, tapi juga di perkebunan bisa kita terapkan. Yaitu salah satunya bagaimana caranya untuk meningkatkan hasil panen sawit ini dengan modal pemupukan yang sekecil-kecilnya dan berusaha untuk menghasilkan buah sawit ini yang sebanyak-banyaknya. Itulah prinsip ekonomi. Juga Warisan Berkah dalam berkebun itu punya
moto berkebun cerdas, cermat, kreatif, tentunya ramah lingkungan. Akhirnya punya ide untuk memanfaatkan bahan-bahan pupuk, tentunya itu bahan-bahan limbah yang gratisan untuk kita jadikan pupuk organik yang bernilai tinggi. Karena di sini kalau kita beli pupuk kimia itu tentunya modal besar, dan waktu itu kita karena petani kecil itu tidak bisa membeli pupuk. Juga memanfaatkan limbah-limbah sekitar perkebunan sawit ini seperti gulma dan pelepas sawit untuk kita jadikan pupuk kompos di tempat. Nah, ini seperti inilah warisan berkah dalam berkebun untuk memegang prinsip ekonomi. Cara pembuatan pupuk kompos di tempat ini yang bahannya itu dari gulma dan pelepas sawit, ini juga sudah kita videokan. Kemudian dari limbah peternakan seperti peternakan ayam potong itu kita memanfaatkan bulunya karena di situ gratisan. Kita di situ sebagai pemulung limbah ayam potong. Dan di sekitaran lingkungan rumah itu kita memanfaatkan itu limbah dari dapur. Kemudian yang utamanya, bahan utama cairnya itu 70% itu dari limbah kolam ikan. Juga kita memanfaatkan dari kotoran hewan kambing atau kohe, ini kita manfaatkan untuk kita jadikan pupuk yang bagus sekali, karena di sini warisan berkah juga beternak kambing. Nah, tentunya di sini walau bahannya itu serba gratisan, nah di sini warisan berkah tetap memperhatikan unsur haranya, kandungan dari unsur haranya seperti nitrogen, kalium, fosfor, dan magnesium. Nah, inilah mengenai pemupukan yang memakai prinsip ekonomi yang saya lakukan ini kurang lebih sekitar 28 tahun. Nah, oke guys, langsung aja kita pantau mengenai hasil panen sawitnya di ekstrim irigasi Tamulu Merangin Jambi ini. Itu khususnya di Swakarsa Mandiri, itu penghasilan sawit itu sering terjadi trek. Dan di sini warisan berkah masih bertahan, itu hasilnya masih stabil. Alhamdulillahirobbilalamin. Bahkan di warisan berkah ini di daerah Swakarsa Mandiri itu pemecah rekor dengan modal pemupukan terkecil dan dengan hasil panen sawit yang selalu stabil. Nah, oke guys, langsung aja kita lihat hasil panen di puasa hari ke-11 ini guys. Ini kita lihat buktinya dan kita tanya langsung kepada tukang panennya ini. Nah, ini tadi warisan berkah waktu pemanennya atau pengegregannya itu belum datang, dan ini tahu-tahu sudah selesai ini. Nah, tinggal ngangkut ngobrok. Lah niki panenan genamu piye, Dok? Asile rata-rata sing tok panen. Ngedrop rata-rata per kapling 4 hektar 18 kintal. 4 hektar 18 kintal itu guys, itu 4 hektar. Ono piro sing tok panen awakmu? Megang kaplingan. Megang kaplingan. 8. 8 kaplingan, rata-rata merosot kabeh apa ono sing naik? Merosot. Rata-rata merosot ya. 1 ton 1 kapling. Nah, 1 ton 1 kapling berarti dibikin rata-rata saat per hektar itu dapat perpanenan 5 kintal rata-rata. Nah, ini karena itulah pengaruh, mungkin pengaruh cuaca ekstrim ini. Dan mengenai pantauan di Swakarsa Mandiri ini minggu kemarin itu rata-rata di TBH sini itu per hektar hanya bisa mencapai 5 kintal, kadang ada yang kurang. Nah, oke guys, kita lihat dulu ini perbandingan warna buahnya guys ini. Nah, ini di warisan berkah dengan pupuk limbah organik, warnanya itu nah seperti ini. Kita banding itu guys, itu warnanya itu hasil warnanya sawit itu pemupukan
limbah ini beda sekali. Pemupukan limbah buatan wong dewek. Dan kita lihat sebelahnya itu ini dari pemupukan kimia ini agak hitam-hitam agaknya ini warna kurang merah menyala. Nah ini warnanya kurang menyala. Nah ini kita banding ini guys ini. Nah ini merahnya lumayan bagus itu. Inilah hasil pemupukan limbah-limbah dari lingkungan rumah dan limbah ayam potong guys ini, terutama bulunya. Nah ini di warisan berkah belum selesai, ini kita tunggu, ini tinggal berapa obrok. Alhamdulillah. Nah ini kelihatannya sawit warisan berkah ini masih jumbo-jumbo guys ini. Nah itu kita lihat obrokan yang terakhir mungkin ini. Nah itu nih. Nah ini muatannya ini guys ini. Piro tok muatan iki? Nah biasanya kemarin itu pusingan kemarin itu anaknya guys itu enggak sampai segini, paling itu muatnya 1 kintal lebih. Kalau anaknya ini karena bosnya sendiri nih. Nah muatnya nih kalau 1 ton biasanya pirang obrok tok lek posisi penak. 4 obrok setengah. Lek posisi jalan penak 4 obrok setengah. 4 obrok itu 1 ton ya. Nah oke guys, kita tanya lagi ini mengenai hasil panennya ini guys ini, apakah masih stabil di warisan berkah ini. Mengenai hasil panennya apakah bobotnya juga masih oke. Buah stabil, berat-berat. Ah ini guys ini enggak terlalu trek. ini bilangnya tukang panennya guys ini. Ini termasuk trek biasanya 17 2 ton. Nah ini ya guys ini warisan berkah itu bukan untuk pamer itu guys itu, tapi untuk memotivasi bagi teman-teman seperti warisan berkah ini, karena petani kecil yang nggak bisa beli pupuk itu jangan khawatir, itu hasil tetap bisa stabil seperti kita beli guys itu, tapi kita kreatif, kuncinya telaten kreatif. Itu kita memanfaatkan limbah-limbah sekitar lingkungan kita. Di sawit ini juga kita manfaatkan pelepahnya, dan di lingkungan rumah buangan-buangan dari dapur itu kita manfaatkan, dan juga kalau ada peternakan ayam potong guys itu bagus sekali, itu juga kita manfaatkan bulunya. Oke. Alhamdulillahirobbilalamin, ternyata hari ini pengobrokannya sudah selesai walaupun tadi itu sempat didorong-dorong. Nah oke guys, langsung aja kita pantau penimbangannya di TPH Swakarsa Mandiri ini yang memakai pupuk kimia. Pas sampai 12 timbangan. Wes pas. 12 13 nah, 13 lebih. Alhamdulillahirobbilalamin, hari ini yang pemupukan kimia ini dapat 1320 dengan posisi lahan itu 2 hektar. 2 pusingan kemarin yang pemupukan kimia ini itu dapatnya stabil, rata-rata dapat 1 ton 7 kintal, dan hari ini merosot 4 kintal. Inilah pemupukan kimia. Hasilnya tidak stabil, kadang naik turun tajam sekali. Nah oke, kita lanjut pantauannya, penimbangannya di warisan berkah yang memakai pupuk limbah organik yang lahannya ini kurang lebih 1 hektar 1/4. Apakah hari ini di puasa hari ke-11 ini masih dapatnya stabil? Juga pemecah rekor di Swakarsa Mandiri ini mengenai hasil panennya yang stabil, juga modal pemupukannya terendah di Swakarsa. Dengan hasil panen sawit tertinggi di Swakarsa Mandiri Dusun Tunas Lestari. Alhamdulillahirobbilalamin. Nah di warisan berkah ini penimbangannya ini yang terakhir. Nah ini nanti dapat berapa?
karena lahannya ini hanya 1 hektar 1/4. Dapat hasil panen sawit ini sedikit banyak, kita harus tetap bersyukur, mensyukuri nikmat yang telah berikan rezeki kepada kita. Dan hari ini di warisan berkah ini puasa ke-11 ini panennya itu dapat 1 ton lebih dikit ini, 1 ton 5 kilo. Karena ini tadi ditambah brondolan 65 kilo. Yang janjangannya 9 kintal 45 kilo. Nah, inilah hasil dari pemupukan limbah organik, limbah-limbah gratisan yang sudah kita olah menjadi pupuk siap saji. Nah, ternyata di sini bedanya itu jauh sekali yang kita bandingkan dengan pemupukan kimia. Yang tadi pemupukan kimia itu lahannya 1 kapling 2 hektar hanya dapat 13 lebih, dan di sini warisan berkah yang memakai pupuk limbah-limbah dengan modal dikit itu dapat 1 ton lebih. Itu luas areanya 1 hektar 1/4. Nah, di sini dapat kita ambil kesimpulannya bahwa pemupukan organik dari limbah-limbah gratisan itu tetap tidak mau kalah dengan pemupukan kimia. Hasilnya itu stabil terus. Alhamdulillah. Di kawan-kawannya itu terek, merosotnya tajam. Di warisan berkah ini masih stabil, per panen itu masih dapat rata-rata 1 ton. Dibanding dengan kawannya itu per hektar itu hanya rata-rata 5 kintal. Dengan modal beli pupuk kimia itu rata-rata per tahun di atas 5 juta sampai 10 juta per kapling. Tapi hasilnya tidak mau kalah dengan yang modal kecil di warisan berkah ini. Masih menyaingi pupuk kimia. Nah, oke guys, sekali lagi ini warisan berkah berbandingan ini tidak untuk pamer, tidak untuk gagah-gagahan, tapi ini untuk memotivasi bagi teman-teman itu yang terkendala modal pupuk, khususnya itu petani kecil seperti warisan berkah ini yang tidak bisa beli pupuk. Jangan khawatir, pupuk ada di sekitar lingkungan kita. Tinggal kita kreatif untuk mengolahnya, tentunya harus telaten dan sabar. Kita tetap berusaha merawat, memupuknya dan berdoa. Tentunya hasil akhir kita serahkan kepada Yang Maha Kuasa. Karena bukan manusia yang menentukan rezeki, menentukan sawit bagus itu, tapi Yang Maha Kuasa yang menentukan. Manusia hanya berusaha. Nah, oke guys, saya akhiri sampai di sini dulu mengenai pantauan perbandingan hasil panen sawit dengan pupuk kimia dan pupuk organik limbah-limbah lingkungan. Dan di sini apabila ada kata-kata dan penayang ini banyak salah, saya selaku manusia biasa yang tak luput dari salah, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sampai jumpa lagi nanti masih di seputaran Wajah Desa Ekstrem Kasih Damulu Merangin Jambi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.